perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang strategi inovatif dalam meningkatkan motivasi belajar anak berkebutuhan khusus di SLB. Tapi sebelumnya, kita memperkenalkan diri dulu yuk. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gita Smatupa. Nama saya Klaksyopa Ekwisya Samosir. Hai, perkenalkan nama saya Trinika Smatupa. Hai, perkenalkan nama saya Sakinah Hanifah. Baiklah, sebelum membahas solusi dalam meningkatkan motivasi belajar anak berkebutuhan khusus, mari kita membahas apa aja sih tantangan yang dihadapi anak berkebutuhan khusus dalam meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, yaitu adalah ketidakmampuan memahami tujuan pembelajaran. Jadi, anak-anak berkebutuhan khusus ini banyak yang tidak mengetahui tujuan dari materi itu, seperti anak-anak normal lainnya. Misalnya, mereka belajar menghitung, tetapi mereka tidak bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi di situ mereka berpikir bahwasanya belajar berhitung itu tidak berguna. Jadi itu yang membuat motivasi belajar mereka turun ataupun tidak memiliki motivasi belajar. Yang kedua itu adalah mudah terdistraksi oleh lingkungan ataupun mudah terpengaruh oleh lingkungan. Jadi anak-anak SLB ini khususnya autis itu mudah terpengaruh oleh lingkungan. Misalnya kefokusan mereka, jika terlalu terang pencahayaan dalam kelas itu, mereka bisa jadi tidak fokus, ataupun kepanasan, mereka menjadi tidak fokus. Jadi itu menghambat konsentrasi belajar mereka, itu yang membuat belajar mereka menjadi menurun. Jadi dampak dari masalah ini, tadi kan saya menyebutkan ada 2 masalah. Jadi jika masalah ini tidak diatasi, ini memiliki dampak. Yang pertama itu adalah kesulitan akademik. Mereka tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan prestasi anak berkebutuhan khusus ini akan menurun. Yang kedua yaitu adalah gangguan interaksi sosial. Jadi, jika mereka tidak memiliki motivasi belajar, mereka akan tidak peduli dengan lingkungannya, seperti mereka akan sulit beradaptasi dengan teman-teman yang lain ataupun guru-gurunya. Yang ketiga yaitu adalah perilaku tidak fokus. Dampak dari perilaku tidak fokus ini, jadi mereka ini mudah bosan, jadi ataupun mereka memiliki hambatan perilaku akibat kurangnya pemahaman dalam belajar. Sekarang mari kita bahas beberapa strategi pembelajaran inovatif yang telah dirancang dalam rekayasa IDE ini. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu menggunakan media visual dan juga interaktif. Yang media visual sangat diperlukan untuk membantu siswa mengenai materi dengan lebih baik. Ada beberapa cara yang mungkin bisa kita lakukan. Yang pertama, itu dengan menggunakan gambar, kartu kata, dan juga diagram untuk menjelaskan sebuah konsep. Yang kedua, menampilkan video pembelajaran agar pembelajaran lebih menarik. Yang ketiga, kita bisa menggunakan benda konkret dan pembelajaran matematika atau bahasa. Contoh kasus yang dapat kita ambil yaitu misalnya nih, dengan mengajarkan angka, guru bisa menggunakan blok kayu atau blok angka dan benda nyata seperti kelereng untuk membantu siswa memahami konsep perhitungan. Ini lebih efektif dibandingkan dengan hanya menulis di papan tulis saja. Selanjutnya adalah pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual berarti mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, mereka bisa memahami refleksi materi yang telah diajarkan. Yang pertama itu mengajarkan warna dengan benda nyata seperti baju atau permainan. Yang kedua, bisa memperhatikan konsep uang dalam simulasi jual beli. Yang ketiga, bisa kita lakukan dengan mengajarkan keterampilan sosial melalui permainan peran. Jadi, siswa bisa kita buat dengan memainkan peran agar mereka lebih memahami materi. Contoh kasusnya, saat mengajarkan konsep pekerjaan,
Guru dapat meminta siswa untuk bermain peran sebagai dokter, guru, ataupun pedagang. Hal ini membuat pembelajaran lebih hidup dan mudah dipahami. Kemudian strategi yang ketiga ada yaitu pengaturan lingkungan belajar yang ramah sensori. Nah, lingkungan belajar yang nyaman dan bebas dari gangguan akan sangat membantu siswa SLB tersebut untuk lebih fokus dan belajar. Nah, yang pertama dengan cara mengurangi kebisingan dengan karpet atau headphone. Nah, dalam kelas mungkin bisa dalam kelas mungkin bisa dibuat dengan karpet atau headphone noise cancelling untuk membuat siswa lebih fokus dalam belajar. Nah, kemudian ada yang kedua, mengatur pencahayaan agar tidak terlalu terang atau redup. Nah, pencahayaan yang tepat itu sangat berpengaruh pada pembelajaran siswa, apalagi untuk anak SLB. Jika pencahayaan terlalu terang, itu akan membuat si siswa lebih terganggu kefokusan, dan pencahayaan yang terlalu redup itu akan membuat siswa tidak fokus atau mungkin membuat mata siswa akan lebih sakit untuk melihat dalam menulis atau membaca dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, ada menyediakan sudut belajar yang nyaman bagi siswa yang membutuhkan ruang lebih tenang. Nah, seorang siswa dengan spektrum autisme mungkin terganggu dengan suara keras. Oleh karena itu, menyediakan ruang belajar yang lebih tenang atau menggunakan alat bantu seperti headphone dapat membantu mereka lebih fokus. Nah, kemudian ada yang keempat, penguatan positif dan pendekatan individual. Nah, di sini guru dapat memberikan motivasi tambahan kepada siswa SLB agar mereka tetap semangat dalam belajar. Misalnya, yang pertama dengan memberikan pujian langsung setelah mereka menyelesaikan tugas. Semisalnya nih, si guru memberikan tugas kepada siswa, terus si siswa itu dapat menjawab. Mungkin guru dapat memuji dia dengan, bagus sekali nak, kamu ternyata sudah bisa menghitung ini, sudah bisa membaca ini, begitu. Yang kedua, guru bisa menggunakan reward sederhana seperti stiker atau bintang penghargaan. Nah, ketika tadi si guru memberikan pujian itu, guru juga bisa dapat memberikan reward seperti stiker dan bintang penghargaan untuk untuk menciptakan semangat dalam siswa dalam belajar. Nah, yang ketiga, ada menerapkan metode STAR atau situasi, tantangan, aksi, dan refleksi agar siswa bisa lebih terlibat dalam proses belajar. Nah, di sini ketika seorang siswa berhasil menyelesaikan tugas menulis, guru bisa langsung memberikan pujian seperti, bagus sekali, kamu sudah menulis dengan rapi. Nah, hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka. Nah guys, tadi kan udah jelasin nih sama teman-teman saya apa aja sih strategi inovatif untuk meningkatkan motivasi belajar anak berkebutuhan khusus di SLB. Nah, kalau kalian penasaran gimana sih kehidupan nyata atau bagaimana sih cara mereka belajar di kehidupan nyata sehari-hari, langsung saja ke videonya.
Nah, teman-teman, tadi kan kalian sudah melihat tuh video-video pembelajaran di SLB. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasannya strategi seperti penggunaan media visual, pembelajaran kontekstual, pengaturan lingkungan belajar, serta penguatan positif sangatlah membantu para siswa-siswa SLB agar bisa lebih fokus dan juga mengerti apa sih tujuan pembelajaran selanjutnya. Kasih, bye-bye.